Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ada Apa Gerangan dimanapun kalian berada, semoga kalian yang sedang mendengarkan atau menonton video kali ini selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilancarkan dalam segala urusan-urusannya. Kembali lagi bersama saya Yuda Wahyudin dalam segmen Tamu Malam Jumat. Sebelum saya bercerita atau teman saya bercerita, saya mau mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun baru yang akan datang, Sobat Ada Apa Gerangan selalu dilindungi oleh Allah, dilancarkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin. Nah, malam ini ada sebuah cerita yang dialami oleh sahabat saya, sahabat semenjak saya waktu sekolah di SMA. Beliau ini ternyata baru beberapa hari kebelakang saya baru tahu kalau beliau memiliki kemampuan mengenai hal-hal mistis atau yang biasa kita kenal indigo. Nah, selain beliau memiliki kemampuan seperti itu, ternyata beliau ini bisa disebut sering mengobati orang dengan cara ruqyah. Nah, dari kisah yang akan dibawakannya hari ini, beliau pernah didatangi oleh tamu yang menurut beliau unik. Assalamualaikum, San. Waalaikumsalam, Sob. Ya, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, ini teman saya semenjak waktu SMA. Jadi dulu itu kita sering bareng-bareng sebenarnya ya. Iya. Hanya mungkin setelah lulus SMA kita memiliki kesibukan masing-masing. Betul. Nah, kali ini saya berterima kasih sama Isan sudah mau hadir di segmen Tamu Malam Jumat. Iya. Alhamdulillah, mungkin ini salah satu bentuk silaturahmi. Nah, kita ketemu lagi gitu. Nah, San, sebelum kita bercerita ke cerita pokok, awal mula Ihsan memiliki kemampuan seperti ini itu sejak kapan sih? Karena setahu saya waktu SMA, saya nggak tahu Ihsan memiliki kemampuan ini. Oke, jadi pertama-tama saya merasakan saya sendiri punya kemampuan atau apa ya, kemampuan yang berbeda dari orang lain itu dari semenjak saya masuk kuliah. Jadi waktu itu saya pernah merasakan keanehan di diri saya gitu ya. Kenapa saya berbeda dengan orang lain gitu. Berbedanya itu dalam hal pergaulan gitu. Jadi saya membatasi diri karena saya merasakan ada hal yang aneh di diri saya gitu. Setelah itu saya pingin cerita ke orang yang memiliki kemampuan yang sama gitu. Kenapa sih saya bisa berbeda sama orang lain gitu. Nah, ya awalnya belum nyadar. Kemudian saya tanya ke orang yang mempunyai kemampuan gitu, ke yang ahli ruqyah gitu. Ya. Saya tanya ke ibu saya, Bu, kenapa ya saya kok beda banget sama orang lain gitu, bisa bebas gitu, bisa bergaul bebas sama orang lain, tapi kok diri saya kok aneh gitu. Kalau setiap ketemu sama orang itu, ada di diri saya itu ada yang mengingatkan, oh jangan bergaul sama dia, jangan bergaul sama dia, kamu tuh pantasnya bergaul sama dia gitu. Padahal di diri saya bertolak belakang sama orang yang ngingetin yang ada di jiwa saya gitu. Ya wajar lah, mungkin waktu itu Ihsan kan maksudnya jiwa masih muda, rasanya sebenarnya ingin bebas, tapi ada yang mengingatkan dalam diri. Gitu terus kesel saya kesel, berontak diri saya tuh, kesel kenapa gitu. Dan ini pun dirasain dari semenjak SMA juga sebenarnya. Suatu ketika ibu saya membawalah saya ke ahli ruqyah. Saya di ruqyah waktu itu, tapi ternyata nggak ada apa-apa katanya. Setelah di ruqyah itu nggak ada apa-apa. Cuman orang yang ahli ruqyah itu bilang katanya, kamu tenang aja katanya. Orang yang ada di di diri kamu itu nggak ada apa-apa, tapi kamu tenang aja.
ada hal yang menjaga kamu, Hmm. ada hal yang menjaga diri kamu. Semacam sosok mungkin. Bisa dibilang seperti itu. Nah, mungkin kita langsung Ya. San, ke cerita yang memang akan dibawakan malam ini. Kalau Isan beberapa tahun ke belakang memang sering bantu orang di rumah rukiah orang. Ya. Nah, Isan pernah cerita ada cerita unik saat Isan pernah merukiah seseorang. Nah, mungkin bisa langsung kita cerita aja. Oke. Kisahnya seperti awalnya gitu. Oke. Awalnya gini ya, dulu saya sempat dipijat. Dulu saya sempat dipijat di Cianjur. Nah, kemudian saya ngelihat, saya merasakan cara dia memijat seperti apa. Dia mijat tuh cuman digini-gini aja nih, Diusap-usap. diusap-usap aja kayak gitu. Nah, oke lah di situ. Setelah itu beres. Setelah beres dipijat, saya pulang ke rumah, saya normal kembali beraktivitas biasa. Nah, saya terbayang-bayang gitu ya. Kok kenapa ya? Saya heran. Sepertinya saya bisa ngelakuin hal yang sama yang dilakukan oleh tukang pijat itu. Saya heran gitu ya. Kok saya bisa ngelakuin, saya merasakan bisa melakukan apa yang dilakukan oleh tukang pijat itu. Saya coba-coba waktu itu nyoba mijit nenek saya yang sedang sakit gitu. Saya pijit nenek saya di gitu, yang stroke. Nah, saya pijit nenek saya yang sakit stroke itu, dipijit-pijit biasa. Oh, ternyata dia langsung sembuh. Langsung sembuh. Saya heran. Dan saya pun itu mempraktekkan cara yang memijat saya waktu dulu gitu. Dia cuman usap-usap gitu aja, oh langsung sembuh. Dan saya cuman usap-usap gitu aja, langsung sembuh. Nah, dari situlah saya muncul kepikiran, kenapa tangan saya ini sepertinya memiliki kemampuan, mempunyai energi. Ya. Nah, kalau untuk kenapa saya mulai rukyah itu, waktu itu datang, nggak tahu ya, ada datang seseorang ke rumah saya sekitar sekitar jam 8 malam gitu, datang ke rumah saya. Orang itu benar-benar orang yang sama sekali nggak saya kenal. Jam 8 malam datang orang yang nggak dikenal ke rumah saya. Rasanya heran nggak kalau orang yang nggak dikenal datang tiba-tiba, terus ya pokoknya orang yang nggak dikenal datang aja, gimana heran nggak? Terus mau curhat gitu. Minta diobatin, curhat gitu. Iya, minta diobatin gitu. Heran nggak? Ya heran lah, kalau belum terbiasa. Iya. Jam 8 datang ke rumah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata saya. Siapa, Pak? Enggak, saya bukan siapa-siapa, tapi saya ingin cerita sama kamu. Oke, Pak, ya udah, sekarang Bapak tinggal ini aja, tinggal masuk aja. Terus saya bawa ke lantai 2. Iya. Di lantai 2, kemudian inilah pertama-tama saya ajak ngopi dulu gitu, supaya sambil ngopi itu saya bisa bertanya gitu, apa sih masalah yang Bapak pikirkan itu sehingga Bapak datang ke rumah saya. Ya. Oke. Kemudian si Bapak itu bercerita, jadi gini, ke saya manggilnya Kang. Jadi gini Kang, saya punya masalah sama rumah tangga saya. Saya sering marah-marah sama istri saya, tapi nggak jelas banget marah-marahnya kenapa. Dan saya sering dia ngakunya orang Sumedang. Dia sering
dia itu pedagang tapi jualannya itu sering gak laku. Oke. Dan ini ya apa ya, saya itu selalu kalau misalnya nggak tahu ya kenapa gitu, selalu meruqyah orang itu kalau sudah tahu benar-benar masalahnya itu udah benar-benar kebuka semuanya. Oke. Paham. Nah, si bapak itu terus bercerita sampai akhir, dan akhirnya dia bilang ngungkapin pernah baca-baca doa-doa apa gitu. Jampi-jampi. Iya, jampe-jampe apa gitu. Nah, mungkin itu salah satunya yang membuat rumah tangganya itu kurang harmonis. Oke. Karena kan jampi-jampi itu termasuk menghadirkan itu, menghadirkan khodam kayak gitu. Ya. Khodam. Oke. Oke, setelah clear ceritanya. Oke, Pak, kita lanjut aja ruqyah. Mungkin kita lanjut ruqyah. Kita ini aja, kita bersyariat aja, mudah-mudahan dengan ruqyah ini Bapak masalahnya hilang. Tapi saya yakin Allah pasti menyembuhkan, Allah pasti memberikan solusi terhadap masalah Bapak gitu. Oke. Pertama, saya nggak tahu ya, nggak tahu insting saya untuk meruqyah itu dapatnya dari mana. Instingnya emang alamiah aja gitu. Saya nggak pernah nonton acara ruqyah atau apa, nggak tahu dari mana gitu. Pertama, saya meruqyah itu dimulai dari jempol kaki. Jempol kaki ya? Iya, jempol kaki. Saya mulai dari jempol kaki, kemudian bergetarlah si bapak itu. Karena mungkin ada sosok. Iya. Dan saya rasakan sekarang sosok itu ada di sini. Ada sekarang? Ada. Sosok itu udah datang di sini. Oke, gimana lanjutin aja? Ya, lanjut cerita aja. Santai aja, santai. Ya. Iya. Setelah saya ruqyah, ini langsung bergetar badan si bapak itu. Badan si bapak bergetar, dan saya lihat matanya. Muncullah sosok khodam yang dari wirid-wirid atau jampe-jampe yang sering bapak itu amalkan. Oke. Jujur sih ya, sebelum Mas Ihsan cerita atau lanjut, ini kaki saya agak kayak kesemutan sebenarnya. Jujur nih, badan agak panas, agak keringetan sih. Kalau panas enggak, jadi entah ini karena tegang atau kayak gimana. Baru kali ini sih dapat tamu, terus tiba-tiba saya ngerasa memang kayak diobatin, tapi padahal saya pribadi saya ngerasa nggak ada masalah apa-apa gitu. Bisa langsung aja rasa. San, gimana nih? Setelah saya pegang jempol kakinya, kemudian saya pegang perutnya, kemudian saya lihat matanya, muncullah sosok itu di dirinya itu ya. Dia itu adalah sosok kakek-kakek. Sosok kakek-kakek. Dia bilang, ampun, 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 ampun. Panas, panas. Sosoknya ada nih sekarang? Yang saya rasakan ada. Karena di ruqyahnya itu tepat banget di sini. Tepat ini, gitu. Ya oke. Tepat banget. Mungkin bisa tahan dulu, Mas Ihsan. Jangan dulu dipanggil nih. Kalau saya saranin, mungkin mending kita cerita dulu. Di akhir cerita mungkin kita bisa diskusi lebih jauh kayak gini. Nah, setelah ditatap seperti apa tuh? Setelah ditatap, sosok dia itu langsung merah. Otomatis kalau orang yang
kesurupan gitu, hampir percis lah ya. Suaranya berbeda, terus matanya, kekuatannya pun dia sangat kuat banget, nggak seperti orang biasa gitu ya. Kemudian saya pukul-pukul perutnya karena dia berontak. Sia rek keluar di tubuh baturan urang atau sia dek kuaing siksa. Terus dia bilang ampun. Tapi sosok itu tuh berubah lagi. Ada sosok ya sama gitu. Cuman dia lebih mengaum. Semacam harimau. Iya, semacam harimau kayak gitu. Sia rek gelut jeung aing, si sosok itu bilang seperti itu. Sia rek gelut jeung aing sok ayeuna. Oke, di situ saya pukul-pukul teruslah badannya. Tapi maaf ya, saya mukul-mukul itu bukan ke orangnya. Saya cekik pun orangnya. Ke orang biasa dicekik itu udah sakit. Dalam waktu 5 menit itu kalau orang biasa dicekik itu udah meninggal. Tapi dia nggak meninggal. Oke, saya jelasin dulu di sini ya. Jadi yang pertama itu orang yang datang, tapi setelah itu dia berubah jadi kakek-kakek, dan setelah itu dia langsung mengaum. Tapi ini dalam bentuk sosok. Kakek-kakek tapi mengaum. Oh, kakek-kakek tapi mengaum. Ya. Nah, ternyata sosok yang datang ke rumah saya itu jin. Ternyata jin yang datang di rumah saya itu. Wah, saya kaget banget karena hampir 1 jam. Biasanya kalau saya ngerukyah itu nggak sampai 1 jam, malah lebih dari 2 jam. Di rukyah dari pukul 10 sampai pukul 1 itu dia terus berteriak-teriak. Pokoknya dalam bahasa Sunda, seingat saya dia bilang, anjing, goblok, panas, seperti itu. Nah, sepertinya di sini juga udah mulai ada gangguannya. Mudah-mudahan ini videonya aman gitu. Enggak. Insya Allah. Ya. 1 jam, 2 jam itu pas di rukyah itu ya. Pas di rukyah itu nggak selesai. Karena kemampuan saya, energi saya terkuras dan terbatas. Kemudian saya panggil saudara saya ke atas untuk membantu saya gitu. Dan sosok itu ternyata masih ada di rumah saya gitu. Kemudian kamu mau keluar nggak dari tubuh saudara saya ini? Sia kuat ngelawan aing, lamun sia kuat ngelawan aing deh keluar. Tapi ternyata dia masih kuat. Sampai saudara saya datang membantu memegang tubuhnya, dan kita usap-usap ini terus sampai saya pun harus mencekik dia. Apakah kamu ada di dalam tubuhnya? Aman. Ada di saya? Isan ngerasa gimana, San? Kalau saya ngerasa biasa sih. Tapi yang saya rasain sih cukup agak, jujur baru kali ini sih. Agak panas sih. Nggak sih, keringet sih. Nggak tahu tegang juga atau gimana. Oke, kita lanjutkan. Kurang merinding oge sih di dia si koplok teh. A'udzu bikalimatillahi ta'ala min syarri ma khalaq. Kadang pernah
Mana jadi gitu dah keur kieu teh. Aman, santai. Pernah keur kieu teh jadi antara mana antara si Ayu. Aman santai. Aman mudah-mudahan ya. Siap lanjutkan deh. Lanjut. Bener. Benar. Maksud saya kayak Ya. Isan langsung ke inti permasalahan yang kemarin ngomong kan ciri-ciri sampai berapa ratus meter kedengar itu ceritain terus dia Jadi setelah sampai di ruqyah itu ya, setelah sampai mau akhir di ruqyah itu, saya dapat pengalaman unik waktu itu. Pertama, saya bilang sekarang kamu ikutin saja saya baca kalimat thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian sebelum dia membacakan kalimat thayyibah, dia membuka seluruh aib-aib saya, dari hal yang terkecil sampai hal yang terjelek. Yang awalnya dia memulai dengan masalah-masalah dia, aib-aib dia, atau apa ya, semua hal masalah-masalah dia keluarkan yang tadinya curhat di bawah. Sampai akhirnya dia malah membuka seluruh aib-aib saya, dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Malah dibalikin sebelum membaca kalimat thayyibah itu. Maneh jelema, maneh nyaho teu? Maneh bisa ayeuna maca masalah aing. Maneh bisa ayeuna ngubaran aing. Tapi ingat maneh bisa teu ngabenerkeun masalah maneh. Maneh bisa teu ngubaran diri maneh sorangan. Jadi sosok itu malah menasehati gitu. Ya, yang saya heran jadi menasehati Isan gitu. Jadi menasihati saya. Tapi saya hiraukan aja lah. Meskipun itu semua benar gitu. Tapi saya yakin yang namanya jin itu mungkin tipu muslihatnya entahlah gimana gitu ya. Tapi saya hiraukan aja kemudian. Tapi ya apa yang dikatakan jin itu mungkin itu salah satu nasihat atau teguran buat saya, tapi saya terima. Ya. Gitu ya. Kemudian saya suruh dia baca kalimat thayyibah. Kamu ikutin saya kalimat thayyibah. Oke. Sok ngadaguan maneh maca kalimat thayyibah. Sok kumaha? Sok ayeuna tuturkeun urang. Tuturkeun abdi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi si jin itu ikut baca la ilaha illallah gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Cek urang teh sing baleg maneh maca kalimat thayyibah. Teu kitu kalimat thayyibah. Yang bener kamu gitu. Tajwidna sing baleg, ieuna sing baleg gitu. Oh, sok atuh kumaha cing turut ieu nu baleg teh juga kumaha. Iya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah itu dia benar-benar mengikuti apa yang saya ucapkan, la ilaha illallah, ilaha illallah. Tapi benar banget apa yang diucapkan oleh jin itu benar-benar kalimat thayyibahnya langsung jadi fasih. Fasih. Ilaha illallah, la ilaha. Fasih banget. Dia melebihi saya, malah dia mengajari saya untuk membaca kalimat thayyibah seperti itu. Dan saya rasa sosok itu sekarang masih ada di sini. Ya. Saya sih ngerasain
perut saya agak ini sih, merinding dan mungkin mual sih, agak mual, merinding, tapi saya masih bisa kontrol sih, masih bisa kontrol, aman. Oke, aman. Mungkin alangkah lebih baiknya sosok itu jangan dihadirkan dulu aja. Kita cerita dulu, selesaikan. Nah, setelah itu ternyata sosok itu menurut Ihsan jin muslim atau apa tuh? Menurut saya sih sebenarnya bukan jin muslim, cuman takutnya persepsi orang salah. Ya. Gitu. Oke. Nah, setelah membaca kalimat thayyibah itu ya, saya nangis di situ. Oh, ternyata ya Allah ya Robbi, pertama dia menasihati saya. Itu teguran buat saya. Dia membaca aib-aib, seluruh aib saya. Kedua, dia mengajarkan saya kalimat thayyibah. Kemudian di situ saya sedih. Ya Allah ya Robbi, ternyata saya itu mungkin banyak dosa, saya itu banyak hilaf, sehingga ada teguran dari Allah lewat perantara ini, sosok ini kan. Nah, di akhir cerita, setelah saya ruqyah berjam-jam, setelah membacakan kalimat thayyibah, saya telepon sama guru saya. Oke. Sekitar jam 1 saya telepon. Halo, Amang. Abi gaduh masalah ya, itu Abi gaduh pasien gitu. Gaduh pasien, tapi pasien itu teu beres-beres wae di ruqyahna gitu. Tapi ari pasien anu biasa mah sekitar setengah jam, 1 jam, ya pasien teh tos beres gitu. Tapi ya mah tos aya kan waktu 2 jam, ya pasien teu beres-beres gitu. Kunaon nya ieu? Maneh mah cenahnya da sok rupa-rupa. Mubaran mah kanu butuh wae. Matak tong sasangkleng. Tong sasangkleng. Lamun misalna teu dipenta ubaran, ulah diubaran. Cek urang. Tah ayeuna lamun kajadianna seperti itu kumaha? Oh nya hapunten sara abi teh. Abi hilaf gitu. Da anjeunna mereogikeun pisan gitu. Tadina nyariosna kitu, jantan ku abi pada di ikhtiaran gitu. Tah setelah nelpon sama mang saya, guru saya, alhamdulillah setelah 5 menit nelpon si yang sosok itu tadi, yang tadinya sosok manusia, dia langsung gini, Assalamualaikum. Hilang gitu ya, hilang. Jadi sosok itu yang awalnya datang sosoknya manusia, setelah ibaratnya diobatin, hilang gitu. Iya, hilang dengan sendiri. Ya, oke. Nah, mungkin saya sih masih ngerasa merinding. Iya. Nggak tahu dengan tim saya yang di belakang kamera ini mungkin juga sama merinding. Tapi mungkin ada yang saya tanyain nih. Waktu sosok itu jerit-jerit, itu kedengeran sampai itu sosok itu ya menjerit-jerit bisa kedengeran sampai jarak mungkin 500 meter itu bisa kedengeran. Kalau manusia biasa nggak seperti itu. Manusia biasa nggak mungkin bisa seperti itu, tapi ini sosok ini emang sosok yang sangat aneh, unik. Oke sobat, ada apa gerangan di rumah? Jujur aja kali ini, baru pertama kali ini saya mendatangkan tamu di STMJ, tapi di tengah-tengah cerita selalu ada gangguan. Salah satunya saya pribadi ngalamin semacam merinding di perut, kram kaki gitu, dan kualitas video kali ini berbeda dengan kualitas video sebelumnya karena ini disatuin. Karena entah kenapa yang tadinya baterainya ini masih banyak, kamera yang pertama itu tiba-tiba dengan sendirinya baterainya habis gitu. Nah makanya
disambung dengan video dari kamera yang berbeda. Nah, mungkin Isan juga ngalamin ya? Iya. Ngalamin kurang fokus dalam ngobrol. Iya, kurang. Iya sama sih, saya juga ngalamin kurang fokus. Bahkan beberapa hari ke belakang ketika nyeritain ini juga saya ngerasa nggak enak juga sih. Tapi mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil San, dari kisah malam ini. Kalau yang saya bisa ambil sih salah satunya, mungkin kita tidak bisa meremehkan siapapun orang yang berada di hadapan kita. Terkadang wujudnya seperti biasa, tapi hatinya terkadang lebih baik daripada kita. Nah, Ihsan ini adalah salah satu tim saya yang insya Allah kedepannya Osram mendatangkan segmen baru, yaitu segmen penelusuran atau ekspedisi ke beberapa tempat angker yang berada di Bandung. Nah, semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Ihsan, terima kasih untuk untuk Ihsan yang sudah hadir di segmen Tamu Malam Jumat kali ini. Mohon maaf teman-teman, karena hari ini memang benar-benar saya ngerasa tidak kondusif aja. Semoga teman-teman di rumah selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.